Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Doncast. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Sulam. Dan kami juga mengucapkan terima kasih buat Anda yang telah menyaksikan baik melalui layar Nusantara TV atau menyaksikan melalui channel YouTube Nusantara TV Official. Jangan lupa like, share, subscribe, dan boleh komen di kolom komen YouTube. Ya, silahkan. Termasuk topik bahasan kita, kenapa Mustafa ini udah separuhnya darah Arab. Darah Mesir. Jadi di sana makan martabak Mesir terus ya? Betul, roti biasa. Roti canai, gitu kan? Nah, kita lanjutkan tadi, Pak Mustafa, ini menarik. Anda mengatakan ada dua faktor yang walaupun idenya Trump itu nyentrik tapi serius, cuma sulit diterapkan kalau memindahkan orang-orang Gaza ke Indonesia. Lebih mungkin ke Yordania sama Mesir. Ya, tinggal jalan kaki kalau di sana bisa kan? Betul. Jadi mengapa ketika Trump melontarkan ide mengevakuasi warga jalur Gaza ke Indonesia tepat layu, tidak berkembang beritanya. Layu sebelum berkembang. Layu sebelum berkembang istilahnya itu kan. Itu karena memang tidak memungkinkan karena dua faktor. Pertama secara geografis. Jarak jalur Gaza sama Indonesia itu kan ribuan kilometer. Dan membayangkan bagaimana teknisnya. Yang pertama. Yang kedua adalah politik. Tidak ada latar belakang politik ya antara jalur Gaza sama Indonesia. Atau dulu misalnya Israel ingin memindah warga Palestina ke Indonesia, sama sekali tidak ada. Jadi tidak ada political will dari pihak Israel sendiri ya, sama sekali. Tahu-tahu muncul berita nggak nyambung. Nah, tapi kan proximity politik antara Palestina dan Indonesia itu kan sebetulnya sangat dekat, sangat kuat sebetulnya kan? Ya. Karena selama ini kan kita itu termasuk pendukung yang paling kuat sebetulnya. Ya, betul, betul. Tapi kalau kita lihat ke lapangan kan tidak mungkin. Ya, itu tidak mungkin. Tidak mungkin, betul. Baik secara geografis maupun politik. Ya. Kan. Tapi kenapa Indonesia kalau bicara berbagai faktor proximity tadi, misalnya ada Malaysia atau ada negara-negara lain gitu kan? Ya, tadi seperti yang disebutkan Pak Dok, mungkin Indonesia dianggap salah satu negara pendukung kuat pada Palestina. Nah, kan Amerika tahu langsung. Jumlah penduduk juga kita besar. Terbesar juga. Kemudian sering demo-demo. Iya. Sering ada talk show kayak begini juga. Kan salah satu negara pendukung kuat pun. Cobalah kata Trump nih. Dicoba dites dulu lah. Ini gimana kalau isu ini dilempar ke Indonesia. Dan ternyata layu sebelum berkembang. Ternyata layu sebelum berkembang. Kemudian Trump ini kan tidak jauh dari itu. Tidak lama dari itu. Langsung memindahkan isu. Memindah ke Mesir dan Yordania. Nah, ini viral dan berkembang sampai sekarang. Jadi ini layunya mungkin lama ini. Ya, tapi sudah ditolak oleh kedua negara itu kan? Memang sudah ditolak tegas baik oleh Mesir maupun Yordania. Coba bayangkan mengurus pengungsi atau apalagi orang 2 juta gitu. Tidak gampang. Iya, kemarin hari Rabu Presiden Mesir Abdullah Fattah al-Sisi kembali menegaskan bahwa menolak ide mengevakuasi warga Gaza dan ini kata Sisi ini merupakan kezaliman yang tidak mungkin Mesir terlibat dalam isu ini. Kemudian juga sebelumnya hari Minggu lalu Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi juga menegaskan tidak mungkin saya menolak keras ide ini memindah warga jalur Gaza ke Yordania. Artinya sekarang begini, Mas Mustafa, dalam konteks ini ada rekonstruksi atau perbaikan di jalur Gaza. Warga Palestina tetap ada di situ. Tetap ada di situ. Kan alasan Trump kan begitu kan? Ya betul. Jalur Gaza ini kan harus sudah hancur, sudah tidak layak huni. Maka warga jalur Gaza ini memang lebih layak lah. Bahasanya memang diplomasi, manis bahasa. Bahasanya manis, Pak. Layak ditinggal di tempat yang lebih manusiawi, lebih menjanjikan kesejahteraan dan seterusnya lah. Padahal yang buat kondisi di sana tidak manusiawi dia juga. Ya, gitu. Dan ini kan orang Gaza ini kan warga Palestina ya. Kalau bicara sebagai kewarganegaraan ya, state gitu kan. Nah, cuma pertanyaan saya, kalau misalnya warga Gaza kemudian direlokasi, bukankah sebenarnya tujuan utama Israel pendudukan itu di wilayah Gaza ketika sudah tidak ada orang di sana lebih mudah? Ya, betul. Ada kecurigaan kayak begitu. Ya, betul. Dan memang ini proyek politik lama Israel. Jadi Israel sejak tahun 67
sejak selesai perang Arab Israel 67 yang dimenangkan oleh Israel. Saat itu adalah Perdana Menteri Israel adalah Levi Eshkol dan Menteri Pertahanannya adalah Moshe Dayan. Moshe Dayan ya. Maka saat itu muncul proyek yang terkenal dengan nama Eshkol Dayan. Singkatan dari Perdana Menteri sama Menteri Pertahanan. Yaitu yang isinya adalah menegaskan akan memindah warga jalur Gaza ke Mesir dan atau Jordania. Sejak dulu ya. Sejak Jadi dua negara proyek lama. Proyek lama. Jadi proyek lama yang disponsori Trump dan lewat mulut Trump sebenarnya ya. Trump kan baru. Jadi kita ini kembali ke sejarah. Sekarang kembali ke sejarah. Mulutnya Trump berarti. Betul. Jadi proyek lama Israel ya yang sejak tahun 67. Kemudian semua pemimpin Israel setelah itu memang pengennya seperti itu, memindahkan seperti Perdana Menteri Israel Golda Meir, Perdana Menteri pada tahun 70-an kan. Dia selalu bilang, impian saya ketika saya bangun tidur, jalur Gaza ini sudah ditelan laut. Jadi jalur Gaza sudah ditelan laut atau ditelan Israel? Dia ditelan laut. Artinya begitu melihat jalur Gaza ini beban bagi Israel. Ibarat duri dalam daging lah. Cita-cita luhur siapapun pemimpin Israel ya. Iya. Kemudian setelah itu Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin pada tahun 9 mengatakan yang sama. Keinginan saya hanya yang tertinggi, saya bangun tidur, jalur Gaza ini sudah ditelan laut. Tapi begini, Bang Don, saya penasaran. Karena itu kan cita-cita luhur ya. Tapi kenapa Benjamin Netanyahu mengatakan ya gencatan senjata? Saya nggak percaya kalau itu tulus gitu loh. Pasti ada udang di balik bakwannya nih, Pak Mustafa. Betul apa yang dikatakan Mas Doni. Saya juga sama gitu kan. Mengapa Netanyahu begitu mudah menerima tekanan Trump? Jadi ini kan ada satu momen, event, yaitu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari, Sabtu malam, tanggal 11 Januari, antara Netanyahu dan utusan khusus Trump yang namanya Stevie Witkoff. Dia terbang dari Doha, langsung ke Israel pada hari Sabtu. Kemudian Sabtu siang, Sabtu malamnya ketemu Netanyahu. Pertemuan itu berlangsung panjang dan menegangkan. Itulah kuncinya. Dan saat itu Netanyahu menerima. Menerima tanpa syarat. Bahkan dia menerima mundur dari koridor Philadelphia tadi itu. Dipertahankan habis-habiskan. Bukan karena Mas Mustafa, misalnya memang kekuatan Hamas di jalur Gaza itu sudah jauh lebih kurang sehingga diterimalah kenyataan bahwa ceasefire. Tapi Netanyahu itu kan pertimbangannya bukan hanya itu, Pak. Tapi pertimbangan politik dalam negeri. Karena kalau dia menerima ceasefire, pemerintahan dia akan jatuh. Karena ada dua menteri garis keras yang mengancam, yaitu Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, kemudian yang satunya Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich. Dia selalu mengancam kalau Netanyahu menerima ceasefire, saya akan mundur, pemerintah akan jatuh. Ini salah satu, dan mungkin ini pertimbangan utama Netanyahu. Mengapa? Tapi tiba-tiba dia tidak menghiraukan dua ancaman ini. Ketika bertemu Stevie Witkoff, pasti ada bargaining yang lebih kuat. Pasti ada transaksi yang ini. Saya sudah prediksi. Saya sebelumnya saya kan pernah mendengar statement Joe Biden bahwa proses gencatan senjata yang sekarang ada di Timur Tengah ini, Israel dan Palestina, itu sebetulnya sudah menjadi bagian dari rancangan sebelumnya. Itu kira-kira ya. Betul. Jadi proposal perdamaian Joe Biden yang dilontarkan bulan Mei 2004, itu kan sebetulnya tidak jauh beda dengan yang sekarang. Tapi mengapa Netanyahu itu pada waktu Joe Biden melontarkan itu menolak keras. Betul. Dengan alasan diplomatis, mempelajari dulu, mempelajari dulu, tidak selesai. Sampai Trump mau naik. Sampai kemudian Donald Trump terpilih. Jadi bahasanya mau mempelajari dulu. Itu kan bahasa Indonesia. Di mata Palestina, melihat Trump sama Joe Biden itu seperti apa kira-kira atau orang Timur Tengah lah. Perbedaan melihat Joe Biden dan Donald Trump itu di mata Palestina. Di mata Palestina dan Arab ya secara umum. Arab secara umum. Tentu lebih positif Joe Biden. Trump kan
Agresif Bapak ya? lihat Sangat pada pro-Israel. periode pertama ya, ketika ada berita bahwa Trump menang di Pilpres kemarin, dunia Arab itu cemas, termasuk Palestina. Mereka ingat pada apa yang dilakukan Trump pada periode pertama. Memindahkan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem. Tiap tahun bikin geger terus. Oh iya. Trump dilantik awal 17 kan, akhir 17 Desember tahun 17 dia mengakui Yerusalem yang bersatu sebagai ibu kota Israel. dan memindah kedutaan AS Dari Tel Aviv ke Yerusalem. Bulan Desember 2017. Iya. Berapa bulan setelah itu, bulan Mei 2018, dia membatalkan secara sepihak kesepakatan nuklir Iran tahun 2015. Geger itu kan. Kemudian ini bulan Mei, berapa bulan coba? Kemudian bulan Maret 2019, tidak sampai setahun, Mei. Tidak sampai setahun, Maret, ya. sampai setahun. Trump mengakui kedaulatan Israel atas dataran tinggi Golan. Suriah. Iya, Suriah punya itu. Nah ini tidak sampai setahun. Tahun 2020 mau berakhir nih, udah mau berakhir. Bikin Abraham Accord, kesepakatan damai antara Israel dan sejumlah negara Arab. Ya, Uni Emirat Arab, sama Bahrain, sama Sudan, sama Maroko. Ketika Trump datang lagi, apalagi yang kita harus siap. Itu pertanyaan negara-negara Arab ya, apalagi ya. Kita siap ini secara mental ini menghadapi. Dan ternyata belum 1 minggu dari lantikan bikin bom lagi. Cuma saya tertarik Pak Mustafa, Anda katakan tadi, analisa Anda ini kan menarik karena seorang Netanyahu yang menurut saya dia mesin perang ya, dia tidak begitu, dia sulit untuk ditaklukkan kecuali ada deal-deal tertentu. Betul. Ya. Dia rela loh 2 menterinya kemudian mengancam keluar dari kabinet. Betul. Ya, satu. Apa itu? Dan dari itu Pak Nurron, menteri 2 kabinet yang mau mengancam mundur terus sebelum ini, setelah sekarang ini nggak mundur dia. Nggak mundur. Berarti kan dia sudah komunikasi juga Artinya kedua orang itu. politik Israel sudah lemes semua menghadapi Trump. Menghadapi Trump itu sudah lemes semua, tidak berdaya semua. Mengapa? Saya mau jawab di perjalanan Trump itu. Yang pertama, Israel terlalu banyak hutang budi pada Trump. Seperti yang periode pertama ya. Kan saya sebutkan tadi itu betapa besar jasanya Trump terhadap Israel. Secara politik betapa untung Israel dari kebijakan Trump. Yang kedua, ini yang akan datang dan saya sudah lihat mulai ada bocoran dari media Israel. Media Israel ini saya sangat percaya. Saya ini 30 tahun jadi wartawan di Mesir. Media Israel ini makanan saya sehari-hari. Saya bangun tidur langsung media Israel. Belum media Arab. Media Arab tuh belakangan. Internasional itu saya belakangan. Israel. Saya paling suka Israel. Terus mau tidur saya lihat dulu media Israel dulu. Seperti situs Wala, ada Yedid Ahronot, kemudian ada bangsa Israel nih. Ada Aris. Ya, saya baca secara pasif, baca bahasa Hebrew, saya bisa lah 20 bahasa. Bisa ngerti lah. Baca Yedid Ahronot misalnya berita utama sekarang, ini bisa kan mirip dengan bahasa Arab. Bahasa Hebrew itu mirip dengan bahasa Arab. Kosakatanya banyak persamaan. Jadi kalau sudah bisa bahasa Arab, belajar bahasa Hebrew lebih mudah. Lebih cepat atau sebaliknya. Kalau Mas Mustafa melihat ini semua, benefit apa sih yang bisa diambil oleh seorang Trump maupun Israel dari situasi sekarang? Yang kedua, tadi saya melanjutkan Mas Don tadi ini. Jangankan saya kan baru tadi menyebut bocoran media Israel ya. Saya sudah beberapa hari saya lihat karena saya juga kok Netanyahu begitu mudah menerima gencatan senjata yang selama 15 tahun ditolaknya terus. Yang 2 garis keras ini kok malah lemes juga setelah ini. Bocoran yang beredar di Israel itu adalah adanya transaksi rahasia antara Trump sama Netanyahu. Salah satu transaksinya itu yang sudah diledakkan oleh Trump ini, yaitu masalah relokasi warga Palestina, jalur Gaza ke Mesir dan Jordan itu salah satunya. Yang kedua akan menggerakkan lagi Abraham Accord, memperluas lagi. Tadi Abraham Accord kan sudah ada 4 negara. Nah, ini rencananya Arab Saudi.
setelah sasaran utama. Jadi Trump menjanjikan keamanan Netanyahu akan diupayakan ada normalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi. Nah ini kan impian. Berarti itu agenda berikutnya. Agenda berikutnya. Oke. Jadi Mas, kembali lagi ke pertanyaan saya tadi, kalau bisa disimpulkan benefit untuk Amerika maupun untuk Israel itu apa sebetulnya? Misalnya Abraham Accord ini jalan, kemudian Israel bisa membangun hubungan normalisasi dengan Arab Saudi. Ini kan luar biasa. Ini kan impian Israel. Lebih untung Israel. Artinya dia dalam kondisi di Timur Tengah menjadi negara yang lebih nyaman lah. Lebih nyaman. Dan sebelumnya seperti yang katakan tadi, relokasi warga jalur Gaza ke Mesir dan Jordania. Kalau ini terwujud, walaupun tidak keseluruhan 1,5 juta bertahap, misalnya, itu kan sudah lumayan. Sudah sesuai dengan impian politik Israel. Impian lama sejak tahun 67 baru terwujud sekarang. Ini kan luar biasa secara politik, Pak. Ini kita bicara untung rugi. Betul. Kita bicara Trump sebagai seorang pengusaha. Tapi kita lanjut di segmen berikutnya ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana. Downcast segera kembali sesaat lagi.